Pembalasan Belanda, hancurnya kota Mataram. Tidak dapat dipungkiri, kematian Jenderal Panham telah meruntuhkan moral pasukan Belanda yang masih tersisa. Para prajurit yang terjebak di dalam pura Karangjangkong Mataram tidak punya pilihan lain selain harus segera mundur ke Ampenan. Tanpa makan dan minum serta dalam keadaan kekurangan amunisi, tepat jam 6 pagi tanggal 26 Agustus, di bawah komando Jenderal Peter, pasukan Belanda ini akhirnya mencoba menerobos kepungan pasukan Mataram. Pasukan Mataram yang sudah menunggu segera menghujani Jenderal Peter dan pasukannya dengan rentetan tembakan yang tiada terputus. Dari setiap tembok rumah penduduk, desingan peluru meluncur seperti hujan. Demi menghindari hadangan pasukan Mataram, Peter memutuskan menggunakan jalur selatan untuk menuju Ampenan. Peter dan pasukannya akhirnya tiba di Tanjung Karang tepat pukul 12:30 siang. Dengan menyusuri pantai, pasukan Peter sampai juga di Ampenan. Akibat dari serangan pasukan Mataram, pada proses mundur ini sekitar 20 prajurit Belanda tewas. Dalam buku Ons Ekspedisi naar Lombok karya R.A. Oosterhout, diceritakan bagaimana kacaunya pasukan Belanda ini saat tiba di Ampenan. Wajah tegang dan ketakutan terpancar dari setiap prajurit. Bahkan, hanya sekedar ranting yang jatuh dari pohon, mereka sangka serangan dari pasukan Mataram. Pasukan Belanda yang tewas dan terluka pada serangan tanggal 25 sampai dengan 27 Agustus itu terdiri dari 37 perwira, 524 prajurit, dan 414 narapidana. Selain itu, Belanda juga kehilangan banyak peralatan tempur, di antaranya 561 senapan, 400 meriam, 2 montir, 50 peti misiu, 35 kereta angkut, dan 181 ekor kuda. Pada 28 Agustus pagi hari, Jenderal Peter mengirim telegram ke Gubernur Jenderal Hindia Belanda, yakni Van der Wijk. Isi telegram adalah laporan tentang pertempuran di Cakranegara dan Mataram. Selain itu, Peter juga dalam telegramnya meminta agar segera dikirimkan pasukan tambahan. Karena pasukan yang ada sekarang tidak akan mungkin bisa bertahan, lebih-lebih melakukan penyerangan. Van der Wijk sangat terguncang membaca telegram Peter. Ia tidak percaya akan apa yang terjadi. Belum pernah dalam sekali pertempuran pasukan Belanda begitu banyaknya yang tewas. Sore hari itu pula Van der Wijk memerintahkan segera diadakannya sidang darurat. Pada pidato pembukaan sidang, Van der Wijk diceritakan sangat marah. Ia sangat dendam akan Mataram dan di hadapan peserta sidang, Van der Wijk menegaskan agar dendam itu harus segera dituntaskan. Sidang darurat itu pun memutuskan pasukan tambahan Belanda harus segera didatangkan ke Lombok. 2 September 1894, pasukan bantuan pertama tiba di Ampenan. Keseluruhan pasukan tambahan itu terdiri dari 82 perwira, 1.899 prajurit, dan 1.108 narapidana. Kini jumlah pasukan Belanda yang ada di Lombok sekitar 6.700 orang dengan perlengkapan senjata terdiri dari 28 meriam dan 10 mortir. Pada 6 September, pembalasan itu dimulai. Target pertama adalah merebut dan menghancurkan kota Mataram. Untuk menjalankan misi tersebut, pasukan Belanda mencoba menduduki benteng Mataram yang ada di Arong-Arong. Upaya pendudukan benteng ini berhasil tanpa banyak hambatan. Selanjutnya, pada 13 September, 2.600 pasukan Belanda mulai menyerang Pagesangan. Strategi melumpuhkan Pagesangan adalah sebuah upaya untuk bisa mengepung Mataram dari arah selatan. Selama hampir 5 hari, Pagesangan dibombardir dengan tembakan artileri. Tercatat 300 orang dari pihak Mataram tewas dalam pertempuran itu. Salah satunya adalah anak Agung Putu, cucu dari Raja I Gusti Gede Ngurah Karangasem. Kota Mataram sendiri mulai diserang pada 19 September. Serangan itu dilakukan dari 2 arah, Pagesangan di sebelah selatan dan Arong-Arong di bagian barat. 2 tempat ini dijadikan sebagai basis penyerangan.
Mula-mula, Mataram dihujani dengan peluru dan bom. Tercatat sampai dengan 29 September, ada 4.950 peluru dan bom yang berterbangan di atas langit kota Mataram, dan selama 10 hari, Mataram memerah karena api. Menjelang subuh tanggal 29 September, Peter memberi isyarat agar pasukan infanteri menyerang Mataram. 1.250 pasukan menyerang dari arah Pagesangan dan 500 pasukan menerjang dari Arong-Arong. Perang terbuka pun berkecamuk dengan hebat. Seluruh pasukan dan rakyat Mataram ambil bagian dalam peperangan. Wanita, anak-anak, dan pendeta ikut terlibat dalam pertempuran itu. Perang puputan sedang terjadi di bumi Mataram. Belanda tidak menyangka akan mendapat perlawanan yang begitu hebat dan dahsyat. Mereka terpaksa bertempur melawan setiap orang dan setiap rumah. Beberapa punggawa dan keluarganya melakukan puputan. Mayat bergelimpangan di mana-mana. Di sepanjang jalan dari Mataram menuju Cakra Negara, dilaporkan hampir 500 lebih mayat yang ditemukan. Total keseluruhannya kurang lebih 1.000 jiwa gugur dari pihak Mataram, dan salah satu korbannya adalah putra mahkota Kerajaan Mataram, anak Agung Ketut Karangasem. Ia tewas dengan tubuh hancur lebur. Menurut saksi mata, jasadnya sudah tidak bisa dikenali lagi. Setelah Mataram hancur, kini pertahanan Kerajaan Mataram hanya menyisakan Cakra Negara. Di Cakra Negara inilah Puri Ukir Kawi yang merupakan tempat tinggal raja dan pusat pemerintahan Mataram berada. Seluruh pasukan Mataram yang tersisa kini berkumpul di Cakra Negara. Bagaimanakah kisah perjuangan terakhir rakyat Mataram dalam mempertahankan Puri Ukir Kawi? Saksikan terus kelanjutan kisahnya pada channel ini.